Saudara, keluar biasaan itu harus mengatasi eh, segala sesuatu. Ya, jadi kalau saya dan saudara bilang luar biasa itu artinya mengatasi segala sesuatu. Materi kita mengenai eh, hidup yang kekal itu, saudara, ya, itu sebenarnya adalah eh, bagian yang membawa kita untuk memahami mengenai kehidupan di dunia ini sejak sekarang ini. Di dunia ini sejak sekarang ini. Dan itu masuk di dalam bagian mengenai kemenangan. Mengenai kemenangan. Ya, jadi saudara tangkap itu ya. Jadi ketika kita mengangkat kata hidup yang kekal, karena pemimpin yang sangat kaya, yang masih muda itu, yang rendah hati itu bertanya-tanya, ya, menjadikan itu keprihatinannya. Dia peduli sekali mengenai itu. Pelajaran yang paling hebat yang kita dapat dari situ adalah kita harus memiliki kepedulian seperti itu mengenai hidup yang kekal. Menaruh bobot yang tinggi terhadap hal itu. Mengapa, saudara? Karena hidup yang sesungguhnya itu atau hidup yang sejati itu adalah hidup yang kekal itu. Hidup yang sekarang ini hanya sementara, kan begitu. Sesungguhnya kan begitu. Ya, sehebat-hebatnya prestasi gitu ya, saudara ya, pencapaian gitu ya. Atau sepedih-pedihnya penderitaan, ya, sebesar-besarnya masalah, itu berakhir, saudara. Dia berakhir, dia tidak kekal, saudara. Ya, tidak kekal. Hanya di sini di bumi ini dan kemudian dikatakan dia akan hancur secara demikian. Tetapi kamu yang menanti-nantikan, ya, ada janjinya, ada langit yang baru dan bumi yang baru, di mana ada kebenaran, gitu. Ya, jadi saya selalu melalui Zoom ini, ya, ingin selalu mengingatkan saya dan saudara, karena 24 jam kita tetap berdinamika di dalam metabolisme tubuh kita, gitu ya. Kemudian dinamika kehidupan kita secara pribadi, gitu ya. Secara keluarga, kemudian bermasyarakat, berbangsa, bernegara, gitu ya, saudara. Tapi terus kemudian dikembalikan kepada akhir dari perjalanan hidup ini yang sesungguhnya. Dan itu adalah bicara mengenai hidup yang kekal, gitu. Apakah kita mengada-ngada? Ya, tengok saja atau lihat saja bagaimana pemimpin yang sangat kaya. Dia pemimpin, dia sebenarnya cukup kedudukan untuk membuat suasana hidupnya oke, gitu. Sangat kaya, fasilitas cukup, ya, saudara ya. Dia bukan orang yang uh, ya sudah tidak ada, maksudnya sudah tua begitu ya, sehingga dia harus bertanya-tanya mengenai akhir dari kehidupan. Enggak, dia masih muda, gitu. Ini keadaan-keadaan yang memberikan kita satu referensi, saudara, ya, bahwa dia sebenarnya benar-benar menganggap hal yang dia tanyakan itu berbobot tinggi dan dia menaruh keprihatinan terhadap hal itu. Dia sangat peduli, gitu. Dan kepeduliannya itu ditonjolkan juga dengan dia datang berlari-lari, saudara, bergegas, dan kemudian dengan rendah hati, gitu ya, saudara, dia bertelut dan di hadapan Yesus dia bertanya, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal? Itu poin yang pertama yang benar-benar kita harus selalu gumuli, ya. Dan saya kira itu adalah luar biasa kekuatannya, ya, teman-teman, untuk memberikan proporsi yang layak, gitu, terhadap hidup yang di bumi ini yang sekarang ini. Proporsi yang layak.
takaran yang takaran yang layak, saudara. Ya, jangan saudara menakar hidup di bumi ini yang sementara ini, wah, udah seperti mau menghanguskan diri saudara. Itu hati-hati, itu penyesatan pikiran. Ya, itu dilakukan oleh uh, sekutu dari iblis. Itu pemalsuan, ya, uh, apa? Yaitu yang disebut kepalsuan dunia ini, saudara. Ya, nah, hanya dengan kebenaran atau terang firman, gitu ya, saudara, maka mata hati kita itu dibuka untuk melihat, gitu, untuk melihat bahwa betapa mulianya, gitu, pengharapan, ya, yang disediakan, ya, bagi orang-orang kudus, gitu. Yaitu hidup yang sesungguhnya itu, hidup yang sejati itu. Saya ulang, saudara, ya. Dengan mengerti mengenai kehidupan yang kekal itu, kita akan menaruh proporsi yang layak, gitu. Proporsi yang sesuai atau nilai atau takaran yang tepat, gitu, untuk hal-hal kehidupan yang sementara ini. Bahwa kehidupan yang sementara ini akan berakhir, gitu, saudara. Ya, jangan berhalakan masalah. Jangan bilang bahwa kalau masalah saya selesai, barulah seolah-olah saya ada hidup, begitu, saudara. Ya, ada bahagia, gitu, ada sukacita, gitu. Itulah kenapa, itulah alasan yang kemudian bisa membuat saya merasa damai di hati. Itu nilai-nilai yang tidak tepat. Kita menakarnya dengan apa, saudara? Dengan tidak tepat, gitu. Ya. Yohanes 3 ayat 16. Allah yang menciptakan manusia itu, ya, memiliki kasih yang luar biasa terhadap manusia itu, sehingga dikatakan karena begitu besar kasih Allah, gitu, ya. Jadi kita harus memulai dari awal yang satu dan satu-satunya. Itu lagunya tadi saya dengar, ya. Ya, kemuliaan yang dari Allah, satu, dari Tuhan satu-satu sumber, ya. 1 Timotius berapa? 6 ayat 16, ya, kalau saudara ingat, ya. Yang kita sudah pernah bahas, ya. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, gitu, saudara. Ya, dialah satu-satunya, ya. Dia bersemayam di tempat atau di terang yang tak terhampiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, materi kita ini memang materi mengenai pusat dari segala-galanya. Kalau kita tidak menjadikan ini pusat, hidup kita akan mencari pusat yang lain. Ya, saya tidak mau mengatakannya langsung goncang dan goyang, enggak. Saudara akan melihat di luar sana, sesuai Mazmur 73, ya, seolah-olah kesusahan manusia tidak mereka alami, saudara. Ya, itu sebenarnya berpindah pusat, saudara. Tapi yang berbahaya nih, saudara, ya, satu hari nanti pusat atau yang menjadi andalan kehidupannya ini itu akan lenyap, gitu. Karena apa, saudara? Itu dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap, gitu loh, saudara. Ya, iman yang seperti itu adalah iman yang akan membawa saya dan saudara di dalam pembaharuan hidup. Nah, gitu. Iman seperti itu akan membawa saudara dan saya dalam perubahan hidup, gitu. Dan pembaharuan dan perubahan hidup ini itu akan nampak dalam apa, saudara? Kemuliaan yang semakin besar, gitu. Ya, yang kita sudah pelajari mengenai ini, ya, perjalanan kemuliaan anak-anak Allah. Hanya harus ada fokus itu dalam hidup ini, ya. Coba saudara bayangkan, kalau tidak, wah, kita benar-benar bisa sibuk dengan banyak hal yang lain. Wah, sangat bisa, saudara, ya. Kita sibuk dengan sudah banyak hal, saudara.
terutama rutinitas kehidupan. Ya, saudara tahu dan ya, rutinitas kehidupan kan, gitu ya, makan, tidur, ya. Ada orang yang menambah dengan santai, ya, rekreasi, refreshing, hangout, gitu saudara. Wah, macam-macam plus-plusnya saudara. Ya, dianggap sebagai rutinitas, gitu saudara. Ya, kalau tenggelam dalam rutinitas kehidupan, maka saudara dan saya akan kehilangan makna kehidupan yang sejati itu. Ya, dan hidup yang sejati itu benar-benar harus kita taruh di tempat yang tertinggi, menjadi tujuan. Ya, Abraham, saudara ya, sekalipun ada sesuatu yang layak untuk dijadikan tujuan, dia tetap di tempat negeri yang dijanjikan. Dia menganggap dirinya orang asing dan pendatang. Karena dia tetap merindukan satu tanah air. Satu tempat yang benar-benar sungguh-sungguh menjadi tempat yang seharusnya dia akan berlabuh. Semua kebenaran, saudara, akan menuntun kita kepada perubahan hidup. Dan perubahan hidup yang benar, saya ulang saudara, perubahan hidup yang benar adalah perubahan hidup yang meninggalkan gaya hidup dunia ini. Itu kalau kita mau melihat apakah perubahan hidup kita itu benar. Perubahan hidup yang meninggalkan gaya hidup dunia ini. Perubahan hidup yang tidak lagi dapat menaruh percintaan dengan dunia ini. Malah, melainkan sebaliknya, saudara. Ya, sebaliknya. Yaitu semakin memiliki ketekunan untuk menanti-nantikan kehidupan yang sejati itu. Dan di dalam menanti-nantikan kehidupan sejati itu, kita bergaul karib dengan seorang pribadi yang nanti satu hari nanti kita akan berjumpa dengan dia, ya, yang memulai segala sesuatu, yaitu semua karya di dalam hati dan di dalam diri kita, yang membuka mata hati kita, saudara, mengenai kebenaran ini. Kenapa kita rindu haus, lapar, gitu. Saudara, kenapa Paulus bilang aku rindu? Yesus berkata, kamu harus lapar, kamu harus haus, gitu. Itu keadaan-keadaan di mana orang-orang yang mata hatinya itu dibuka, yang mata hatinya ditutup, nggak pernah bisa rindu, nggak punya kerinduan, saudara. Apalagi lapar, gitu, saudara. Akulah roti hidup. Barang siapa yang makan roti yang kuberikan ini, dia tidak akan lapar lagi. Air yang kuberikan kepadanya ini tidak akan membuat dia haus lagi. Ya, Yohanes pasal 6, Yohanes pasal 4. Ya. Saudara bisa melihat, itulah orang-orang yang kemudian mata hatinya itu dibuka, sebenarnya, untuk benar-benar mencari jalan untuk pulang, ya, yaitu ke tempat di mana dia yang merancang, ya, atau dia yang membuka mata hati kita ini, saudara, ya, dia yang membuka mata hati kita ini untuk kemudian mencari jalan untuk pulang dan bertekun dalam perjalanan untuk pulang. Nah itu ya, Yohanes 3 ayat 16, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, saya mulai, ya, semua pasal-pasal yang besar kita sudah bahas nih, saudara. Ya, sekarang kita benar-benar masuk ke dalam pemahaman, dan pemahaman ini, ingat saudara, ya, pemahaman ini satu kata, ya, harus mengubah hidup. Perubahan hidup yang paling hakiki adalah ketika saudara semakin dipisahkan dari gaya hidup dunia, semakin dipisahkan dari percintaan dengan dunia, dan dibawa semakin rindu, haus, lapar dalam bergaul karib dengan seorang pribadi. Pergaulan yang karib ini akan mengubah, gitu. Dan saya sudah kasih tahu kunci, kan?
2 Korintus 3 ayat 18 kan, bahwa perubahan hidup kita menjadi serupa dengan gambarnya, itu yang akan membuat kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Saudara, kalau lihat 2 Korintus 3 itu dikatakan diubah ya seturut dengan gambarnya. Dan gambarnya itu maksudnya siapa, saudara? Gambarnya Allah, saudara. Karena di situ dikatakan dan kemuliaan itu yang datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ya. Ya, dari Tuhan yang adalah Roh. Yaitu Dia yang bersemayam di tempat yang di terang yang tak terhampiri itu, saudara. Dialah sumber kemuliaan itu. Dialah Allah itu yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Gitu. Allah yang adalah sumber kemuliaan. Ya, ini kalau saudara semakin dalam pemahaman pengertian ini, ada dua hal yang akan saudara dapat. Pertama, hidup yang diubah. Hidup yang diubah. Yang kedua apa, saudara? Pengenalan akan Yahweh Allah. Dan Dia yang diutus, Yesus, yaitu anak Allah, anak manusia. Dan Roh Allah yang membukakan saudara, yaitu pengurapan yang ada pada saudara untuk mengerti kebenaran. Saudara semakin bergaul secara eksklusif dan pribadi. Memahami, mengenal, semakin mengenal. Ada dua, saudara. Ya, tidak dibalik nih, saudara ya. Saudara dipaksa, ya di apa, saudara ya? Dipaksa secara akali itu, saudara, untuk memahami mengenai Allah, anak Allah dan Roh Allah ini, kemudian saudara bisa berubah dalam kehidupan. Saudara bisa lihat kehidupan kita yang lama kan. Nah, tapi dengan cara mengerti perubahan hidup yang membawa kepada kemuliaan, saudara akan menangkap sendiri bagaimana cara ya atau proses ya bagaimana Bapa itu bekerja. Nah, ya. Nah, makanya malam hari ini saya sengaja nih mundur satu langkah nih sebenarnya ya. Ke Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Terus apa, saudara? Kalau Dia begitu mengasihi dunia, ya Allah memberikan anaknya yang tunggal. Saudara kalau ingat ayat ini, saudara akan ingat Roma 8 ayat 3 kan? Iya kan? Allah mengutus Yesus anaknya ke dalam daging. Wah, saudara bukan hanya mengerti. Saudara kalau udah baca ini, saudara sudah memiliki pengertian atau pemahaman yang jauh lebih bagaimana caranya. Saudara sudah mengerti itu kan? Ya. Jadi ini caranya nih Allah ya. Karena begitu besar kasih. Jadi Allah menjadi orkestrator tunggal nih, saudara. Bapa yang memiliki nih, saudara, ya, yang memiliki rumah itu, rumah Bapa. Ya, berdoalah, Yesus berkata, berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Aku pergi di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Gitu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Bapa yang memiliki kasih yang besar itu. Kita harus selalu dalam perspektif yang utuh atau yang tatanan yang sesungguhnya, saudara ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan ini, saudara ya, kita ketemu kata ini di sini kan. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Beroleh hidup yang sejati, hidup yang sesungguhnya, ya, hidup yang sesungguhnya. Ya, amin. Nah, Yohanes 17 ayat 3 terus berkata, inilah hidup yang kekal itu. Balik ya, saudara ya. Sebenarnya mau menjawab dua hal ini ya, saudara ya.
Allah kasihnya akan dunia ini, kemudian ia mengaruniakan anaknya. Nah, supaya orang beroleh hidup yang kekal. Ya, nah inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Allah, ya, yang begitu besar kasihnya, amin amin, ya, satu-satunya Allah yang benar, ya tadi 1 Timotius ini ya, satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, ya, dia duduk di atas tahta di surga. Ya, Wahyu 4 ayat 2, ya. Oke. Dan mengenal Yesus Kristus, ia telah mengaruniakan anaknya. Amin amin. Ya, gitu Saudara, ya. Nah, yang telah Allah utus, ini Saudara. Nah, jadi inilah hidup yang kekal itu, ya. Yaitu mereka mengenal Allah yang begitu besar kasihnya, yang mengutus, ya, yang mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus yang diutus. Nah, Saudara, ketika saya pernah bahas ya bahwa surga itu memiliki misi untuk dunia ini, dan pemilik misi itu adalah Allah. Inilah kehendak Allah yang telah mengutus Yesus, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan Allah, ya, dikaruniai iman. Nah, Saudara, ya, ayat-ayat yang dulu mungkin sudah hanya biasa jadi luar biasa, Saudara, ya. Yang dikaruniai iman, Allah yang karuniakan, yang telah diberikan Allah kepada Yesus. Ini ada serah terima. Adakah serah terima terjadi dalam satu orang, Saudara? Ya, Saudara bisa, nah itu yang saya bilang tadi, perubahan hidup yang Saudara bisa tangkap nanti dari sini. Ini Saudara, ya, saya kasih clue gitu, ya. Perubahan hidup yang apa nih Saudara di sini? Saudara lihat, ini Bapa, yaitu Allah, Yahweh, itu mengaruniakan anaknya. Atau dia mengutus Yesus. Dan ada kehendaknya Allah waktu dia mengutus Yesus. Kita akan ketemu nanti ayat yang berkata, karena seperti Bapa mengutus aku atau Yesus mengutus, aku mengutus kamu. Kita harus belajar nih tatanan yang ada di sini nih. Dan Saudara ingat ya ayat pamungkas kita di Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, dibalik. Ini di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Allah mengutus Yesus, Allah mengaruniakan anaknya, dan anaknya mengutus kita. Sekarang dia ada di tengah-tengah dan berkata, barang siapa menang, kamu yang menang, akan duduk bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Dia mau bilang, kamu yang aku utus. Kamu yang aku utus. Kamu harus menang. Seperti aku yang diutus Bapa, aku sudah menang. Saudara tangkap nggak poin itu? Nah, itu. Nah, makanya Saudara, dia ini adalah anak Allah, Saudara. Ya, nanti kita ketemu ya. Dia ini mengutus anaknya, Saudara, ya. Dia anak Allah dong, Saudara, ya. Dan anak Allah ini, Saudara, menjadi anak manusia, Saudara. Manusia yang benar-benar sama dengan kita. Nah, dari situ, ya, kita kan, ini kan saya kembangkan nih dari bagaimana orang-orang percaya
ini dapat dimuliakan bersama dengan Kristus. Kristus yang telah masuk ke dalam kemuliaannya. Gitu, ya. Yaitu kemuliaan yang datangnya dari Tuhan, dari Allah, gitu. Ya. Karena apa? Karena Kristus itu adalah pengharapan akan kemuliaan itu. Di dalam dialah harapan kita untuk dapat dimuliakan. Gitu. Untuk dapat menerima kemuliaan dari Allah itu. Karena apa? Yesus ini adalah cahaya dari kemuliaan Allah itu. Saudara lihat, Yesus cahaya kemuliaan Allah, saudara. Allah adalah sumber kemuliaan. Yesus ini cahaya dari kemuliaan Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ya. Pelajaran ada dua, saudara selalu tangkap. Ini pasti saudara akan dapat dua hal. Ya, akan mengenal bagaimana Allah, anak Allah, roh Allah nanti, saudara ya. Tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kita benar-benar bisa mengartikan dan menerima firman yang berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku yang di surga sempurna. Bagaimana mungkin itu? Saudara dan saya harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Itu Yesus yang berkata begitu. Secara ringkas, Yesus mau bilang, aku menjadi manusia. Ya. Dan apa? Taat. Taat. Di dalam kesengsaraan. Menjadi saleh, dikatakan di dalam Ibrani 5, saudara ya. Dan kemudian Bapa melihat kesalehan itu. Dan kemudian dia mencapai kesempurnaannya. Sehingga dia menjadi pokok keselamatan. Dia menjadi pokok. Dialah yang menjadi perintis. Dikatakan pengharapan itu seperti jauh, seperti sau yang dilabuhkan jauh ke belakang tabir. Tetapi dia adalah perintis bagi kita, imam besar. Dia disamakan dengan saudara-saudaranya, ya. Supaya apa, saudara? Supaya dia mengerti bagaimana pencobaan bagi mereka yang dicobai. Seperti saya dan saudara. Ya, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku di surga sempurna. Nah, dia akan mengatakan kepada kita itu, saudara ya. Karena apa? Karena dia sendiri yang melewati via dolorosa itu, ya. Oke. Kita lanjut ya. Dan inilah kehendak dia yang mengutus aku, yaitu supaya semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang. Ya, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Hidup yang kekal itu, ya, hidup yang kekal itu, saudara, itu adalah masuk ke dalam kebangkitan pertama. Orang yang tidak masuk dalam hidup yang kekal, itu pasti tidak mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Nah, itu dicatat di kitab Wahyu itu. Mereka yang tidak mendapat bagian dalam kebangkitan pertama, itu mereka tidak mendapat bagian dalam hidup yang kekal. Oke. Jadi mengembang nih, saudara ya. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi dibangkitkan. Sebab inilah kehendak Bapakku. Nah, ya. Inilah kehendak Bapa. Sebab inilah kehendak Bapakku. Supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Mengembang nih, saudara, ya, bahwa Bapa merindukan hidup yang kekal dengan cara mengaruniakan anaknya atau mengutus Yesus. Kalau saudara mau nambahin Roma 8 ayat 3, mengutus Yesus ke dalam daging. Ya, itu nanti bicara mengenai bagaimana penyelesaian dosa, gitu kan? Gitu kan? Kan kalau menyelamatkan kan kalau supaya mereka beroleh hidup yang kekal, kan hidup yang kekal itu tidak boleh ada yang najis masuk ke dalamnya, kan? Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, kita udah belajar mengenai dikuduskan oleh iman dan dikuduskan dengan pengharapan, kan gitu, ya.
Nah, Yohanes 5 ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, percaya kepada Bapa, ia mempunyai hidup yang kekal. Mengembang lagi saudara, apa saudara? Coba baca yang keras. Dikunci. Tidak turut dihukum. Coba semua yang bisa ngomong, apa? Ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. siapa yang mau tidak turut dihukum? Coba Pak Daniel, bacanya apa? Ia mempunyai hidup yang kekal dan ini. Maut ke dalam hidup. Ini. Tidak turut dihukum. Tidak turut dihukum. Oke? Jadi ketika Yesus sendiri berkata inilah kehendak Bapa, inilah kehendak Bapakku, bahwa aku membangkitkan pada akhir zaman. Saudara, kalau dibangkitkan pada akhir zaman, udah pasti tidak turut dihukum nggak? Iya. Hah? Dibangkitkan. Iya. Apakah kalau dibangkitkan pada akhir zaman sudah pasti tidak turut dihukum? Belum tentu. Iya. Apakah orang yang masuk ke dalam neraka tidak dibangkitkan? Kan. Wah, pelajaran-pelajaran udah lama nih. Tidak ada kebangkitan bagi orang yang masuk ke Neraka. kehinaan kekal. Tapi kalau orang yang ikut dalam kebangkitan pertama, berarti masuk dalam hidup kekal. Boleh tahu ayatnya di mana? Kamu cari seluruh Alkitab setahunan tidak dapat itu ayatnya. Loh, teman-teman ingat kan bahwa orang-orang mati itu semua dibangkitkan. Di Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. Nanti coba baca, ya. Jadi orang mati semua dibangkitkan. Laut dan maut dan kerajaan maut dan laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya. Ya, dibangkitkan. Makanya kan jadi ayat ini kan punya arti yang besar, ya. Amin, saudara. Karena hidup yang kekal itu bukan hanya dibangkitkan pada akhir zaman, saudara, tapi tidak turut dihukum. Karena ada orang yang bangkit dan kemudian masuk ke dalam hukuman yang kekal. Bisa dibaca ayatnya? Apa, Rahel? Bisa dibaca ayatnya? Ini di Wahyu 5. Tetapi orang yang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu, inilah kebangkitan pertama. Iya, jadi itu bicara mengenai kebangkitan pertama, belum bangkit. Dikatakan tadi apa? Coba ulang ayatnya. Tapi orang-orang mati yang lain, orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir. Artinya akan bangkit. Artinya akan bangkit nggak? Tidak bangkit sebelum. Artinya kalau sesudah dia bangkit. Wahyu 20-nya udah baca. Nah, ayat 11 sampai 15.
Apa coba dibaca? Tentang hukuman yang terakhir. Ya, betul. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atas tahtanya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Lanjut ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, Lalu kan? Gitu kan? Jadi itu ayat 13 menjelaskan ayat 12 ketika mereka berdiri di hadapan tahta, maut dan kerajaan maut, Hades, ya, dan Thanatos itu menyerahkan, bahkan bilang laut menyerahkan orang-orang yang mati di dalamnya. Mereka berdiri di depan, ada orang mati berdiri. Oke, mereka dibangkitkan semua di situ. Saudara ya? Oke. Nah, baru kalau membaca ayat 14 coba. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Saudara lihat ya, itulah kematian yang kedua. Kematian pertama kapan? Ya ketika dia mati di bumi. Nah, berarti apakah setelah mati di bumi terus mati lagi? Ada apa di antara mati dan mati? Ya bangkit ya. Jadi mati pertama di bumi, kemudian dia dibangkitkan di sini. Baru setelah itu tergantung penghakimannya. Maka itu mereka yang masuk dalam lautan api, masuk ke dalam kematian yang kedua. Ya, siapa itu? Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Ia dilemparkan ke dalam lautan api. Sebenarnya kata-kata ini saudara ya, jarang banget kali ya orang yang mau membacanya. Ya. Jadi siapa sih yang masuk neraka? Jelas petunjuknya. Ya orang pertama ya, orang yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Baru kita bahas siapa yang tidak tertulis namanya. Ya. Ya. Ayat 5. Langsung Wahyu 3:5 kan? Ya, Wahyu 3:5 bilang apa? Barang siapa menang. Hati-hati ya, kata-katanya begini. Barang siapa menang, namanya tidak akan kuhapus. Caranya begitu. Bacanya memang begitu. Namanya tidak akan kuhapus dari kitab kehidupan. Berarti nama sudah di situ. Kalau nama belum pernah tertulis, sudah tidak usah bilang. Oke? Kalau nama belum tertulis, udah nggak bisa bilang. Berarti pasti lautan api. Menurut Wahyu 20 ayat 15. Kan begitu kan? Ya. Tidak perlu penafsiran hermeneutika itu. Ya. Nggak perlu, saudara. Nggak perlu itu. Tuh. Kita ngomong kitab kehidupan tidak berjarak jauh dengan yang namanya hidup yang kekal, saudara. Pasti dekat-dekat tuh. Ya. Ya. Nah, ya. Nah, tetapi saudara, ada yang menarik kan? Rupanya ada orang yang ditulis nama, kalau tidak ditulis nggak usah omong ya. Tapi yang sudah ditulis harus menang. Saya ulang kata-kata ini, itu arti dari Wahyu 3 ayat 5. Yang sudah ditulis dalam kitab kehidupan, you harus menang. Kalau tidak menang, apa? Dihapus namanya. Kalau namanya dihapus, apa masih ada di dalam? Masih ada Pak, pakai tipek. Jadi kalau tipek dikeluarin ada Pak. Oh itu susah. Saudara, begitu saudara. Gampang ya. Belum, Amin. belum distempel, dimeteraikan belum. Gitu loh, ya. Jadi kata kunci adalah saudara dan saya yang sudah tertulis namanya Harus menang. harus menang. Yes. Nah, baru nih saudara bicara mengenai bahwa hidup yang kekal itu bukan hanya bicara mengenai
hidup yang kekal itu bukan hanya bicara mengenai masuk ke dalam kitab kehidupan. Tapi apa saudara? Harus menang. Dan Yesus katakan bahwa kalau kamu menang, kamu akan duduk bersama aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang. Nah, itu bicara apa? Kalau bicara menang, oh inilah yang berbicara mengenai Yesus dimuliakan. Yesus dimuliakan. Dimuliakan duduk di sebelah kanan Allah. Ya, duduk di sebelah kanan Allah. Waktu dia katakan sebagaimana aku duduk bersama Bapakku di atas tahtanya, itu yang disebut di Efesus 1 ayat 21, di Ibrani 1 ayat 3, yang bicara mengenai bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16 ayat 19, dia duduk di sebelah kanan Allah. Duduk bersama Bapakku dia, karena apa? Karena dia sudah menang, saudara. Nah, Yesus bilang kamu harus menang, ya. Barang siapa menang, ya, itu sebenarnya imperatif, ya. Aorist imperatif, artinya sesuatu yang memerintahkan kita untuk kita bisa menang, ya. Oke. Nah, kita lanjut ya, teman-teman. Masih ada waktu. Nah, kemudian saudara, kita sudah lihat ya, bagaimana Allah jadi desainer. Ya. Dia adalah desainer penyelamatan, saudara. Kalau saudara baca dalam Yesaya berapa ya? Yesaya 43. Ya, sebentar ya. Yesaya 43 ayat 12. Ayat 11. Coba Yandri baca. Yesaya 43 ayat 11 sampai yang ke-12. 11 aja. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Oke. Lihat ya. Tuhan ini Tuhan huruf besar semua. Ini artinya Yahweh, Yehova. Ini Bapa. Akulah Bapa dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi Bapa yang mendesain. Ya, kita bisa lihat kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Makanya Yesus membawa kita. Nah, Yesus yang membawa kita ini datang kepada Bapa, saudara. Jangan lupa dulu ini ayat ini ya. Berapa Pak Daniel? Yohanes 14 ayat 6. Ya. Kan ayatnya bilang apa? Sehingga Yesus berkata, kan Yesus diutus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun apa? Datang kepada Bapa. Selain. Ya, kalau tidak melalui aku. Nah, kita nih saudara, yang kita ingin mempelajari adalah, wah, harus melalui Yesus. Yang dikatakan harus melalui Yesus ini, apa ini? Gitu. Harus seperti apa ini? Kan? Jangan kita cuma nyanyi seperti Yesus, ya. Apa ini gitu? Nah, saudara, kita sudah pelajari itu bahwa Yesus sendiri melalui apa? Penderitaan. Melalui apa yang harus dideritanya. Sampai ia masuk ke dalam kesempurnaannya. Sehingga dia dapat diangkat dalam kemuliaan. Sehingga dia menerima kemuliaan. Ya. Nah, bagaimana Yesus, saudara ya, menanggapi segala sesuatunya itu? Nah, ditulis di dalam Yohanes 5 ayat 19. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Dirinya yang diutus sebagai anak kan? Nah, saudara, maka Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, dia sendiri yang berkata, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau
ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itulah yang dikerjakan anak. Diperkuat nih saudara. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus berkata, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapa, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Haruslah yang mengutus aku, yaitu Bapa. Saudara ya. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Ini saudara ya. Saudara perhatikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Yaitu hidup yang kekal itu bicara mengenai aku membangkitkan, kan tadi ya. Saudara ingat nggak tadi? Inilah kehendak Dia, kehendak Bapa, yaitu apa? Mereka kubangkitkan pada akhir zaman. Amin. Dan kalau mereka percaya ya kepada Bapa yang mengutus aku, mereka mempunyai hidup yang kekal itu dan apa? Tidak turut dihukum. Karena apa? Karena mereka itu sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Ini saudara ingat ya, ayat mengenai Kolose 1 ayat 20. Ada yang ingat kan? Nih saudara, ya. Dan dialah, dan oleh dialah Kristus, ya. Ini bukan loh. Memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya itu berapa dong? Allah memindahkan. Kolose 1 ayat 13. Aduh. Oke, nih ya. Nah ini saudara ya. Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tapi kok kita udah percaya, tapi belum gimana ya? Ini saudara maksudnya. Ia itu Allah. Telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Ya. Maut ke dalam hidup. Pindah ke dalam kerajaan anaknya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Inilah perintahnya itu adalah hidup yang kekal, ya. Jadi apa yang kukatakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku kepadaku. Tadi ya, inilah kehendak Bapakku. Apa itu? Dibangkitkan pada akhir zaman dan tidak turut dihukum dan dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Itu. Jadi dia kerjakan apa yang dikehendaki Bapaknya. Saudara ya. Nah, baru muncul nih saudara. Ya. Bapa yang memberikannya kepada dia. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal. Saudara lihat. Sekarang Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari dalam tanganku. Dia diutus oleh Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Amin. Lebih besar daripada siapapun, lebih besar dari siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, kalau saudara perhatikan ini, ya, kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun, artinya manusia, tidak pernah melihat dia, karena Yesus dikatakan hanya anak yang melihat dia. Ya,
Memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa yang kekal. Amin. Ditutup dengan kata amin. Saudara ya, dia itu yang kata Rasul Yohanes, ketika dikuasai oleh Roh, dia melihat sebuah tahta di surga, dan tahta itu duduk seorang. Huruf besar. Dialah Yahweh itu, saudara. Nah, saudara, dia, saudara ya, kita sampai di sini. Dia yang Allah, yang begitu besar kasih karunia-Nya itu, saudara bisa lihat ini. Bagaimana dia mau menuntun kepada hidup yang kekal? Kita masuk ke dalam bagian itu. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah. Allah yang begitu besar kasih karunia-Nya. Saudara, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Apa katanya, saudara? Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Yang mengutus Yesus, yang mengurniakan anaknya, juga menyempurnakan Yesus. Ada proses nih, saudara. Mengaruniakan anaknya, mengutus Yesus, menyempurnakan Yesus. Yang kemudian apa, saudara? Yang memimpin Yesus, yang memimpin mereka yang tadi ini, membawa banyak orang. Bagaimana cara Allah membawa orang kepada kemuliaannya? Sebagai yang memegang orkestrator tunggal mengenai akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Bagaimana, saudara? Caranya adalah menyempurnakan Yesus, mengaruniakan anaknya, mengutus Yesus, menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Kalau saudara ingin mengembangkan sedikit ayat ini, saya tambahin ayat di bagian itu ya. Di Ibrani 12 nih, saudara ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. 1 sampai 2 aja. Nih, saudara ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara lihat, menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka, saudara, yang memimpin mereka. Supaya lebih mantap, kita ambil ayat 2 saja ya, supaya saudara bisa fokus. Ini, saudara, ini menarik sekali menurut saya. Ini, saudara, kalau pernah lihat ayat ini sangat menarik. Ini saya pernah jelaskan, kalau saudara ingat di slide ya. Memang sesuai dengan keadaan Allah, Allah yang begitu besar kasihnya itu, saudara ya, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan manusia. Allah membawa banyak orang. Banyak orang ini mereka itu terlebih dahulu mengutus, mengaruniakan anaknya, menyempurnakan anaknya, yaitu Yesus. Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Makanya Ibrani 12 itu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus yang disempurnakan oleh Allah, yang akan memimpin kita, memimpin mereka, saudara ya. Dalam apa? Nah, muncul kata iman, saudara. Memimpin kita dalam iman dan membawa, saudara bisa membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saudara, Allah menyempurnakan Yesus, Yesus menyempurnakan saudara. Amin, amin. Ya, ini yang kita harus. Ini akan, makanya saudara bisa mengerti ayat, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku di surga sempurna, karena Bapakku itu akan menyempurnakan aku, kata Yesus, dan aku akan membawa iman kamu kepada kesempurnaan. Kalau dikasih satu pertanyaannya ini, bagaimana saudara mengartikan seorang manusia percaya bisa sempurna seperti Bapak? Bisa, Pak, di akhir materi kan bisa kuis lisan, Pak. Jadi nggak tertulis lagi. Jadi peserta yang hadir itu kan mereka ya kan bisa. Ya, betul. Oke. Nah, saudara ya. Nah, saudara kalau baca urutan kesininya nih, ini prosesnya nih, saudara ya. Dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Saudara ya. Jadi sebenarnya ada sukacita yang disediakan bagi dia. Tapi dia mengabaikan ya kehinaan dengan tekun memikul salib, ya.
Dia dihina, tetap tekun memikul salib. Ya, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, ini berkali-kali ditulis dalam Alkitab ya. Yang sekarang, saya sengaja nih ambil ini karena kata-kata ini sangat penting. Sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Sebelah kanan tahta Allah itu dia di tahta Allah enggak? Ya punya tahta sendiri dong, ya. Amin. Ya. Tahta Allah dan tahta anak domba. Amin. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Di dalam kota itu, dalam Yerusalem baru. Amin. Jadi betul, dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oh, dia duduk di tahtanya dia, tahta anak domba. Oke? Amin, saudara. Nah, saya tambahin nih. Amin. Gimana? Duduk di sebelah kanan tahta Allah itu, apakah benar duduk di sebelah kanan Allah? Oh, bukan Di sebelah, bagian kanan Allah gitu. bukan di sebelah kiri gitu ya. Oke, ada dua jawaban. Pertama, Allah itu roh. Apakah dia punya kanan dan punya kiri? Sudah terjawab paling tidak itu. Oh, artinya bukan seperti kanan yang kita maksud secara fisik. Tetapi kanan itu maksudnya adalah berkenan. Tempat yang berkenan. Yang kedua adalah tempat pemenang. Sebagaimana aku telah menang. Aku duduk bersama Bapakku di atas tahtanya. Pemenang. Yang ketiga adalah dialah penguasa. Efesus 1 ayat 21. Kita baca ya. Kalau nggak salah sudah saya lampirkan di sini. Belum. Nih, saudara ya. Aduh, sayang sangat ada di bawah nih. Kita tulis ulang aja di sini supaya. Apakah ada di sini? Ada, tapi juga kepotong. Dan betapa hebat kuasanya, kuasa Allah. Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa Allah, kuasanya. Yang dikerjakan Allah di dalam Kristus. Yang diutusnya, yang dikaruniakannya, yang disempurnakannya. Wow, saudara sekarang ya. Jadi Allah bukan hanya mengaruniakan anaknya, atau mengutus anaknya, tapi dia juga menyempurnakan anaknya. Ibrani 2 ayat 10, oke? Amin, saudara. Dan itu tidak mistis loh, ya. Saudara tahu bagaimana dia menjadi sempurna, kan? Nanti kita bahas itu di bagian yang kedua, masih ada waktu. Ya, lihat ya. Dikerjakannya di dalam Kristus. Jadi ada kuasa yang Allah miliki, dikerjakannya di dalam Kristus. Bagaimana? Apa itu? Membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Amin. Dan itu artinya apa? Penguasa. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Ini arti ketiga dari duduk di sebelah kanan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Jadi apa artinya duduk di sebelah kanan? Pertama, dia yang berkenan. Yang kedua apa? Dialah yang menang, sebagaimana aku telah menang dan duduk bersama dengan Bapakku di atas tahtanya. Yang ketiga apa? Penguasa. Ya, pemerintah. Dialah yang memegang kekuasaan. Ya. Dan kerajaan. Nah, bagus itu pertanyaan kan? Mengundang saya untuk memberi jawab ya. Oke, nah yang kedua nih teman-teman. Tadi Allah yang mendesain kan? Mana Ibrani 2 ya. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Ya, ingat ya, hidup yang kekal itu bicara mengenai hidup yang sejati nanti. Ya, ada dua ya, yaitu yang pertama. Dan itu artinya Allah membawa banyak orang kepada kemuliaan itu, ya, kemuliaannya. Nah, sekarang di 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia. Ya, yang mengurniakan anaknya tadi itu, yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Apa katanya?
dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Hidup yang kekal bicara mengenai kemuliaan yang kekal. Apa katanya saudara? Akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan siapa? You, kamu. Siapa yang buat saudara? Allah, saudara. Yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Ya. Sesudah apa? Kamu menderita seketika lamanya. Amin. Nah, ya, ini dijelaskan di untuk apa ini? Ya, nah ini benar nih. Kebetulan saya sebenarnya lagi nyari ini ya. Memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Apa nih maksudnya? Oh, ini nih. Yaitu pada zaman akhir, iya, ya, yaitu Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Yesus yang telah Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Saudara bisa bayangkan ya. Jadi dia mengutus anaknya, mengaruniakan anaknya, menyempurnakan anaknya. Terus apa saudara? Allah tetapkan menjadi yang berhak menerima segala yang ada. Jadi begini nih. Yesus mengadakan mujizat. Yesus memiliki hidup karena Allah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ini hanya salah satu ini saudara ya. Oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Wah, saudara ya. Ia ini, saudara, Kristus ini adalah cahaya kemuliaan dari Allah. Cahaya kemuliaan dari Allah. Artinya Allah ini siapa saudara? Allah Bapa. Jadi Allah yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Karena apa? Karena Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Ya. Lagi-lagi di sini disebutkan, ya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Pemenang, penguasa, ya, pemenang, penguasa. Amin. Di sini disebut tadi apa? Dia adalah lebih tinggi dari segala pemerintah. Dia adalah penguasa, ya, atas semua kekuasaan dan kerajaan. Oke, nah, jadi Allah sendiri, ya, Allah sendiri yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Banyak orang kepada kemuliaan, ya. Dan Allah sendiri dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 10 tadi yang memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Dia juga Allah yang akan apa? Meneguhkan, menguatkan, mengokohkan dan melengkapi kamu. Jadi kamu pasti bisa sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Ya. Amin. Itu, saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri menjelaskan di dalam Yohanes 17, ya. Coba lihat penjelasannya saudara. Yesus yang cerita, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Saudara bisa bayangkan, ya. Jadi ada kehendak Bapa untuk dia kan? Akhirnya dia respon begini kan? Aku mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, kita sudah pernah bahas itu ya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya, lagi-lagi ya, engkau berikan kepadaku dari dunia, karunia iman, ya. Mereka itu milikmu, milik Bapa, dan engkau telah, kan, ya, dan engkau telah memberikan kepada mereka, kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Saudara tahu nggak itu? Yesus yang bilang, sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu.
Jangan sampai tidak tahu begini, jangan sampai tidak begini pengetahuannya maksudnya. Yesus sendiri yang bilang, semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Gitu. Ya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Coba cerna sejenak saja. Sejenak. Segala firman yang Allah, yang Bapa berikan kepada Yesus. Bagaimana mungkin firman itu Yesus ya kalau begini? Ya, saudara ya, saya belum ngomong apa-apa ya. Renungkan saja ya. Telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Nah, memang Yesus berdoa kan? Kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Wah, dikunci nih saudara. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya nggak habis pikir saudara. Kalau ada orang yang memiliki pengetahuan yang lain. Tadi Yesus yang bilang begitu ya. Harus tahunya begitu. Karena Yesus ulang-ulang. Ya, karena demikian besarlah kasih Allah sehingga Allah mengaruniakan anaknya. Kemudian dikatakan Allah yang mengutus aku, kan gitu. Yesus berkata begitu. Ya, kemudian Allah menyempurnakan dia, saudara. Amin. Nah, kemudian saudara, Yesus berkata, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Saudara, jadi ini sekarang. Demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini, saudara, ya perjalanan kita dimulai. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa. Saudara, kalau berpikir ini hanya kepada orang tertentu, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Amin. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya. Ini kata-kata ini ngeri banget, saudara. Ya. Engkau, ya Bapa, di dalam aku di dalam engkau. Ini katanya, agar mereka juga di dalam kita. Saudara, pesta perkawinan itu tidak bisa terjadi kalau apa, saudara? Kalau kita tidak di dalam Bapa. Kita tidak di dalam Yesus. Makanya ada beberapa ayat ya. Kolose 3 ayat 3. Kamu dan kamu tersembunyi bersama dengan Kristus bagi Allah. Amin. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitakan saudara ya, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Ini ingat saudara, kata-kata ini apa artinya? Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Saudara mencerminkan kemuliaan. Ya. Yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi kalau kita sudah mencerminkan kemuliaan, itu kenapa? Oh, karena kita dimeterai Roh Kudus. Saudara ya, kita dimeteraikan oleh Allah. Allah sendiri yang memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Ketika kamu percaya, Allah memeteraikan kamu dengan Roh Kudus. Sehingga apa? Sehingga kamu diberikan kemuliaan itu, ya. Kamu mencerminkan kemuliaan itu, ya. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Wah, ini bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau. Nah, baru nih, saudara ya, ayat favorit kan, ayat 24. Ya Bapa, aku mau. Dimanapun aku berada. Dimanapun. Mereka juga berada bersama dengan aku. Yaitu mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaanku. Nah, kemuliaannya Yesus ini apa? Itu adalah cahaya kemuliaannya Allah. Yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin.
Nah, bagi kita nih saudara ya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lihat makna rohani di dalamnya, ya, karena pemahamannya yang sangat penting. Yesus berkata begitu di Yohanes 17. Ibrani pasal 2 bilang begini, itulah sebabnya. Itulah sebabnya. Maka di dalam segala hal, Yesus harus disamakan dengan saudara-saudara. Harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya ia menjadi imam besar. Yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ini saudara kalau sambung ayat ini dengan Yohanes 3 ayat 16, wah itu caranya saudara. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita pencobaan, karena pencobaan. Jadi menderita itu kenapa saudara? Karena pencobaan. Ya, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Bagaimana caranya? Ini saudara. Dalam hidupnya sebagai manusia, anak manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia. Saudara perhatikan kata-kata ini ya. Ini benar-benar luar biasa. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Ingat Yesus di Taman Getsemani? Ah, itu saudara. Dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Saudara bisa bayangkan, dia benar-benar manusia, saudara. Sama seperti disamakan dengan saudara-saudaranya. Supaya apa? Ia dapat menolong mereka. Amin. Ya. Dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan saudara lihat, saudara lihat. Karena kesalehannya ini Yesus, saudara. Yesus telah didengarkan. Apanya? Doa dan permohonannya, saudara. Amin, saudara. Dan sekalipun ia adalah anak, mengaruniakan anaknya, sekalipun ia adalah anak. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang harus dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Bagi siapa? Bagi semua orang yang taat kepadanya. Bagi semua orang yang percaya supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi percaya kepada Yesus, yaitu Yesus yang dalam hidupnya sebagai manusia. Ini saudara ya. Nah, inilah pengharapan itu. Inilah yang disebut Kristus itu ada di tengah-tengah kamu, yaitu Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Karena apa? Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, pikiran dan perasaan kita, yang nyata dalam perbuatan kita, ya, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan iman Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ya, kepada mereka Allah mau memberitahukan. Ah, ini penutup nih, saudara. Ayat penutup. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Allah yang ini loh, saudara. Allah yang bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang dalam hidupnya sebagai manusia, Kristus yang disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Kristus dapat menolong mereka, supaya mereka dapat memperoleh hidup yang kekal. Dialah pengharapan akan kemuliaan itu. Amin. Nah, amin saudara ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, untuk setiap firman, kebenaran yang boleh Engkau nyatakan sendiri melalui hamba yang tidak ada apa-apanya. Tetapi firman itu sungguh membukakan mata hati kami, sehingga mata hati kami terang, dapat memandang begitu besarnya pengharapan
di dalam panggilan-Mu kepada orang-orang kudus, yaitu banyak orang yang Engkau bawa kepada kemuliaan-Mu. Kau sendiri yang akan meneguhkan, mengokohkan, yang akan memperlengkapi mereka, sama seperti Kristus sendiri yang Engkau telah utus, yang Engkau telah karuniakan, yang Engkau telah sempurnakan untuk menjadi pokok keselamatan, menjadi jalan teladan bagi kami, menjadi perintis di dalam hidup kami. Kami mengikuti jejak Kristus yang menjadi sempurna, supaya kami juga dapat menjadi sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami datang kepadamu. Haleluya. Saudara yang percaya diberkati, bersama dengan saya katakan amin. 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 Amin.